Ya kan memang begitu terus. Jadi kembali ya ke pertanyaannya bahwa apakah manusia bisa mewujudkan segala keinginan dalam hidupnya? Kan sering itu pertanyaan itu. Nah, sekarang apa iya? Oke ya, saya akan membuat ini menjadi sederhana sehingga teman-teman semua bisa mudah mencernanya. Tapi perhatikan, oke, saya mulai ya. Dalam kehidupan manusia itu terdapat 4 dimensi yang setiap harinya berjalan tanpa kita sadari. 4 dimensi. Apa saja keempat dimensi tersebut? Oke, yang pertama manusia punya fisik, ya, atau tubuh. Yang kedua manusia punya pikiran. Yang ketiga manusia punya kesadaran. Atau rasa atau perasaan itu sama. Karena kalau lu sadar ya lu merasa. Yang keempat adalah energi. Nah, justru poin keempat ini adalah poin yang sangat unik. Karena apa? Karena energi sudah ada di diri manusia semenjak manusia itu lahir. Jadi energi tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi memang energi sesuatu yang absolut, tapi bisa berubah wujud atau berubah bentuk. Oke ya, diulang lagi ya. Pertama, manusia punya tubuh atau fisik ya, boleh sama aja lah. Yang kedua, manusia punya pikiran. Ketiga, manusia punya kesadaran. Keempat, manusia punya energi. Makin menarik ya. Oke, sebentar. Sekarang tadi kembali ke pertanyaannya. Tadi sebentar. Apakah kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hidup? Atau ginilah, apakah manusia bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan dalam hidup? Nah, ini ada konteks keinginan. Jelaskan dulu keinginan. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa sih yang kita inginkan? Apakah kesehatan? Apakah kemakmuran? Banyak ini. Apakah keharmonisan hidup? Atau pengen punya jodoh? Atau pengen lebih disayang sama jodohnya, sama pacarnya atau pasangannya? Pengen uang yang banyak? Pengen punya mobil? Pengen punya penghasilan lebih? Dan lain-lain. Ini banyak banget. Terus bagaimana jawabannya? Langsung jawab dulu ya. Jawabannya pasti bisa. Ya bisa lah. Dan gak pakai lah, bisa. Terus bagaimana caranya dan apa saja syarat-syaratnya? Makin malam makin menarik. Kita lanjutin ya, dengarkan baik-baik. Syarat dan tantangannya adalah jika kita bisa membuat 4 dimensi tersebut, yang tadi itu ya, berjalan seiring sejalan, rukun dan damai pada satu titik fokus tujuan dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Sekali lagi, syarat dan tantangannya adalah jika kita bisa membuat 4 dimensi tersebut berjalan seiring sejalan, rukun dan damai pada satu titik fokus tujuan dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Sebetulnya apa yang kamu inginkan? Sesuatu yang positif kah atau sesuatu yang negatif? Karena bisa 2 format ini. Kedengarannya mudah ya? Mudah. Tapi tunggu dulu, ada yang bertanya gini, kalau gampang ya, tapi kenapa banyak orang di dunia ini yang belum berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan? Nah, ini bisa disanggah juga, entar dulu, siapa bilang mereka belum berhasil mewujudkannya? Sudah, karena manusia selalu berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan. Namun pada umumnya, yang mereka wujudkan adalah hal-hal yang mempunyai format negatif. Nah, ini dia. Jadi bukan mereka belum berhasil, mereka sudah berhasil, tapi formatnya negatif. Jadi intinya mereka belum berhasil membuat 4 dimensi tersebut berjalan seiring sejalan, rukun dan damai dalam format yang positif. Nah, itu sebetulnya. Kesimpulan ya sedikit ya. Misalnya saya ambil contoh, kamu menginginkan sebuah kemakmuran dalam hidup, dan ini adalah format yang positif. Kemakmuran format yang positif. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memikirkan dulu, memikirkan dan membayangkan, sama aja lah ya, dibayang-bayangin tuh ya, diimajinasikan sebuah kemakmuran tersebut menurut definisi kamu sendiri. Mikir kan gampang karena mikir itu teknis. Di beberapa kesempatan kan saya juga udah bilang bahwa berpikir itu teknis, oke? Berpikir ini adalah peran dimensi kedua tadi, pikiran ya. Jadi yang pertama adalah memikirkan dan membayangkan. Memikirkan atau membayangkan. Nah, lalu langkah kedua adalah libatkan perasaan atau kesadaran kamu. Nah, intinya kamu harus bisa merasakan seolah kamu sedang mengalaminya. Nah, disinilah peran dimensi ketiga, yaitu kesadaran. Jadi abis dipikirin, terus libatkan kesadaran. Nah, ketika kamu sudah sampai dan berada di titik di mana kamu bisa merasakan dan menyadarinya, ya, menyadarinya, tanpa kamu sadari, kamu menggerakkan kekuatan energi. Disinilah peran dimensi keempat, yaitu energi. Kan energi bisa berubah wujud atau berubah bentuk, tapi tetap ada di situ. Nah, ketika peran dimensi keempat ini terlibat, tubuh kamu akan segera bereaksi, mendapat asupan, getaran dari energi yang ditimbulkan oleh pikiran dan kesadaran tadi. Nah, tubuh adalah peran dimensi berapa? Dimensi pertama ya. Jadi pada poin ini kamu sudah berhasil membuat 4 dimensi tersebut berjalan selaras. Wah, gitu aja. Iya, memang gitu aja. Pertanyaannya, apakah kamu bisa melakukan ritual positif ini dan terus mengulanginya konsisten di dalam kehidupan kamu? Wah, ini tantangannya.
Karena kebanyakan manusia, tanpa mereka sadari, mereka tuh lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih senang membuat 4 dimensi tersebut berjalan seiring sejalan dalam format yang negatif. Tahu sendiri lah ya, nggak usah dibahas di sini. Format-format yang negatif itu gimana? Jadi gini, ketika 4 dimensi tersebut bergerak selaras, tubuh, pikiran, kesadaran, dan energi, disinilah proses manifestasi terjadi. Karena energi dengan asupan pikiran dan kesadaran, dia akan bergerak mengeluarkan vibrasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi perlu kamu ketahui bahwa vibrasi itu memiliki frekuensi yang akan menarik frekuensi yang sama. Jika kamu menginginkan kemakmuran, ya frekuensi kemakmuran yang kamu siarkan dengan sendirinya ia akan mencari frekuensi yang sama. Dan itu boom, kamu tidak akan bisa menolak apa yang kamu inginkan.